Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada, hari ini saya sedang berada di rumah saudara, dan hari ini saya akan berbagi cerita tentang pedagang kue putu, cara membuatnya. Nah, ini proses pembuatannya sehabis dikukus atau direbus lah. Nah, ini yang sudah matang, yang mau dihaluskan terlebih dahulu. Nah, ini habis dihaluskan terus diserut, diayak. Ini Mas Iis, pedagang asli Brebes, merantau di Kota Bekasi. Ini proses pembuatan kue putu ya, ciri khas makanan orang Brebes. Di sini agak sedikit gelap karena pencahayaannya kurang terang ya. Ini guys, kita lihat cara proses pembuatannya. Ini udah matang. Menjadi adonan kue putu ini yang sudah matang. Kalau ini sini tepuk, matang agak keset-keset. Jadi jelas. Agak keset-keset nih kata Mas Iis. Jadi jelas orang. Di sini udah berapa lama Mas Iis merantau di Kota Bekasi? 30 menitan lah. Udah berapa lama di Kota Bekasi tinggal? Ya, kira-kira udah 20 tahun. Ya, udah lama ya Mas Iis ya? Udah dari awal tahun 2000. Nah, ini untuk pengukusan butuh waktu berapa menit Mas Iis? Ya kira-kira 30 menit, nggak lebih nggak kurang. Jadi guys, ini yang sudah matang. Untuk pembuatannya dikukus atau direbus ya. Iya. Ini membutuhkan waktu 30 menit. Jadi buat para sahabat-sahabat subscriber yang ingin mencoba membuat kue putu, buat adonannya ini dikukus 30 menit. Ini baru awal ya, belum sampai ke proses jadi. Karena setelah digiling begini nih, biar pada hancur, ntar dikasih warna makanan. Ntar diayak lagi. Diayak ya. Terusin lagi. Diayak kayak mau diayak di kamera aja jelas. Orang PHP. Pengadun di kebun dikit. Nah, di sini Mas Iis jualan kue putu udah lama ya, hampir 20 tahun. Dari masih remaja sampai sekarang sudah berumah tangga, alhamdulillah punya anak 1. Tapi anak istri tidak dibawa ke perantauan karena alasan Corona, kesibukan di perantauan ya. ini saya mau bikin kue klepon. Ini sebagian akan diambil untuk pembuatan kue klepon Sambil menunggu adonan tepungnya agak dingin, nggak terlalu panas. Ini satu takaran penuh. Satu takaran penuh. Nah, untuk pembuatan klepon dibutuhkan untuk berjualan ya. Iya. 1 cangkir Penuh gelas plastik, nggak banyak untuk kue kleponnya. sesuai dengan yang kita mau bikin, mau banyak mau dikit, ukuran terserah Ya, sesuai proses penjualannya ya, karena kalau terlalu bawa banyak kue kleponnya agak berkurang untuk kue putunya. Nah, ini pasta dikasih pasta.
pewarna pasta makanan yang warnanya hijau ya teman-teman sahabat YouTube. Kasih garam Ya, sedikit dikasih garam, jangan terlalu banyak ya, secukupnya. Jadi untuk sahabat-sahabat YouTube yang ingin mencoba bikin air panas kue putu atau ya ini dikasih air panas secukupnya juga ya, jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak bisa jadi encer. Ini secukupnya air matang, terus diaduk-aduk biar merata warnanya dan garamnya. Dan didinginkan sementara biar dingin gampang untuk dibikin kue klepon ya. Didiamkan dulu sebentar biar agak dingin, biar warna dan garam meresap ya. Wow, diaduk-aduk sampai rata, sampai semuanya tercampur warna dan garamnya. Jangan lupa sahabat-sahabat YouTube yang belum subscribe segera di subscribe, terus di like, komen, dan share ke teman-teman sahabat-sahabat YouTube. Semoga menginspirasi cara pembuatannya. Ini proses awal pembuatan kue klepon ya. Iya, dan putu. Nah, didiamkan dulu supaya dingin agar gampang dibikin. Aduk pakai tangan, dibikin dibikin bulatan seperti kue klepon. Sediain dulu air panas. Nah, ini yang sebelah sini, ini cara membuat adonan kue putunya ya. Nah, sehabis dikukus dan dingin, agak dingin diserut biar lembut, biar halus. Ya, membutuhkan waktu yang cukup lama soalnya agak panas. Panas. Jangan lupa subscriber pakai sarung tangan plastik biar nggak panas. Jadi ini kalau dilakukan oleh orang yang nggak profesional kepanasan. Kalau bujuran apa is? Ya, terus ini membutuhkan berapa menit ya, kurang lebih 20 menit ya proses pengayakan supaya adonan halus, bahan kue putu halus agar bisa dijual. Ini belum dicampur warna makanan ya, masih putih polos, masih bahan ya, bahan dasar kue putu. Nah, ini masih berarti sudah sangat lama merantau di kota Bekasi dan tinggal di kota Bekasi. Ini untuk sementara tinggal seorang diri ya di kontrakan karena biasanya berdua bersama orang tua. Nah, sekarang orang tua sedang pulang kampung, ada kepentingan, jadi masih tinggal sendirian. Jadi jualan kue putu ini ada suka dukanya ya sahabat-sahabat YouTube, karena proses penjualannya harus dikelilingkan, nggak mangkal, jadi butuh proses yang lama untuk menjual dagangannya ya, kadang hampir 5 jam, 4 jam, 6 jam, nggak mesti ya.
Kalau lagi dagangannya rezekinya banyak ya, pulang sejam 2 jam bisa habis cepat pulang. Tapi kalau lagi sepi ya bisa di 5 jam 6 jam, perkirakan 5 jam 6 jam ya. Apalagi masih ini jualannya nggak didorong pakai sepeda atau pakai gerobak. Ini masih jualannya dipikul. Nah, ini saya akan tunjukkan gerobaknya, ini dipikul, jadi cukup lumayan berat ya. Untuk satu pikulan ini aja ini bisa ada lebih 15 sampai 10 kilo ya satu gerobak ya. Ini ada 2 gerobak yang dipikul. Nah, jadi tidak bisa saya bayangkan, apalagi jarak yang ditempuh untuk berjualan berkilo-kilo, sahabat-sahabat YouTube. Ya, sekitar 5 kilo. Terus, nah, tuh kata Mas Is sekitar 5 kilo. Itu belum pulangnya, jadi hampir 10 kilo lah kalau dihitung pulang pergi. Dan untuk jualannya biasanya Mas Is berangkat sekitar jam setengah 2 siang. Untuk perjalanan ke lokasi tempat penjualan sampai pulang nggak nentu, kadang jam 8, bisa jam 9, nggak mesti ya sahabat-sahabat YouTube. Ini yang tepung terlalu matang gini ya, susah diayak. Karena menggumpal keras. Makanya kalau tuang butuh lewat harus beli ya. Nah, jangan lupa sahabat-sahabat YouTube nih, kalau ketemu Mas Is saya sarankan segera membeli ya. Biar cepat pulang, kasihan. Biar cepat pulang, anak istri sedang menunggu di kampung halaman. Nih kira-kira kalau gini udah nggak bisa diayak. Ini yang gagal ya, karena terlalu menggumpal, jadi keras kematangan. Yang ini bagian luarnya, ini bagian luar. Nah, ini yang sudah diayak ya, udah seperti tepung kanji ya. Iya, halus. Ini yang akan dikasih pewarna makanan atau pasta, akan berubah menjadi hijau dan akan diproses lagi nih. Masih panjang prosesnya. Nah, pisahin ini harus dipisahin. Nah, ini yang sisanya harus dipisah karena nggak bisa diayak. Jadi ini atau serut ya, diserut. Ini alat buat nyerut. Ini alat buat nyerut, terbuat dari kayu ya, yang ukurannya kurang lebih 30 cm sampai ini panjang 30 cm, lebar kisaran 15 cm lah, dan dikasih jaring ya, jaring besi, jaring kawat. Ini untuk proses pengayakannya. Ini proses klepon atau onde, kue klepon atau yang dikenal onde ya. Tadi tepung yang udah dikasih air panas, sudah rata, udah agak dingin, dicampurin tepung ketan. Oh, dicampur tepung ketan sahabat-sahabat itu. Jadi bukan hanya tepung beras, tapi dicampur tepung ketan. Ukuran setengah kilo ya, jadi tergantung mau bawanya berapa, mau setengah kilo 2 kilo terserah. Jadi sahabat-sahabat YouTube, jangan lupa kalau bikin kue klepon itu tidak murni pakai tepung beras ya, harus dicampur dengan tepung ketan ukuran setengah kilo kurang lebih, agar adonannya enggak terlalu keras. Terus kalau di klepon pakai ketan semua nggak bisa, nggak jadi, lengket.
Ini kira-kira udah adem nih, udah dijadikan Nah, pakai ini tangan. bisa dikepel-kepel atau bisa dibikin bulat-bulat ya, sesuai dengan namanya klepon Nih cara atau onde-onde. meratakan, Ini mengolah ya, atau ngolah atau bikin adonan kue klepon. jadi prosesnya ya cukup lama sahabat-sahabat YouTube. Nih kira-kira dicampur air Ya, lagi. kalau kurang basah, basah atau kurang menyatu adonannya, kita bisa tambahkan air secukupnya, jangan terlalu banyak banyak ya. Nah, kalau kebanyakan bisa encer. Iya. Ya, ini butuh waktu kira-kira 10 menitan buat ini biar merata. Jadi sangat mudah sekali untuk ditiru sahabat-sahabat YouTube, untuk acara-acara seperti hajatan, acara-acara seperti sunatan, terus Ada kumpul-kumpul teman atau keluarga, acara-acara apa aja, ini bisa dijadikan sebagai Cemilan. makanan atau cemilan ya di tempat-tempat kumpul-kumpul, karena prosesnya atau cara membuatnya, cara bikinnya sangat mudah. Hanya membutuhkan 1 bungkus tepung beras yang dicampur setengah kilo tepung ketan dan dikasih warna makanan atau pasta ya. ini ukuran tepung sama ketan harus sama. Harus adonannya harus menyatu ya, agar tidak terpisah, agar begitu jadi kue kleponnya dimakannya empuk sahabat-sahabat YouTube. Biar nggak keras. Ini saya Sebaiknya pakai air hangat ya, biar adonannya nggak keras. Kalau pakai air adem keras. Nah, ini sudah hampir jadi ya. Sudah Sekarang merata, udah halus. udah halus, sekarang tinggal proses Pembuatannya atau mencetak. untuk mencetak kue klepon atau yang dikenal orang-orang onde-onde. Ini udah jadi adonannya, udah empuk. Nah, ini sekarang sedang memasang air rebusan ya. Untuk pembuatan kue klepon, airnya jangan banyak-banyak, ada geretan tuh kelihatan. Ini mau memproses bikin atau menyetak kue klepon. Nah, ini akan ditambahkan gula sebagai yang pemanis. sudah dipotong-potong. Jadi pembuatannya sangat mudah sahabat-sahabat YouTube, bisa ditiru di rumah, bisa dipraktekin. Sebenarnya dipoto di kamera. Ini gula buat isiannya. Nanti cara pembuatannya akan saya taruh di deskripsi. Udah mulai siap untuk cara penyetakan atau bikin kue klepon. Gulanya taruh di tengah. Di bulat-bulat kayak gini. Kalau masalah ukuran terserah ya. Nah, mesti harus segini. Mau gede kayak mau agak kecilan segini kita terserah. Ini
karena ini dibikin untuk jualan jadi ukurannya harus sama ya. Iya, biar gedenya sama ukurannya. Ini untuk ukuran adonan sebanyak ini bisa menghasilkan berapa butir klepon Mas Is? Ya kira-kira 80 atau 85. Banyak juga sahabat-sahabat YouTube. Jadi adonan ukuran seperti sekarang ini sebanyak ini bisa jadi 60 sampai 65 butir. 80. Oh, 80 sahabat-sahabat YouTube. Jadi banyak sekali ya, dan dijual satu butir ini ke pembeli 1.000 rupiah. Jadi bisa murah meriah, menghasilkan uang ya kalau habis semua itu sampai kisaran 80.000. Nah, untuk modal pembuatan kue klepon ini tidak terlalu banyak. Jadi sahabat-sahabat YouTube sarannya bisa dipraktekin di rumah. Nah, video ini cukup ya sahabat-sahabat YouTube, sekedar berbagi video cara membuat adonan kue putu dan adonan klepon, onde-onde atau kue klepon lah. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Video ini dibuat hanya untuk menginspirasi teman-teman sahabat YouTube bagaimana cara membuat klepon dan kue putu. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.